warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan yang terhormat mahasiswa HTNI, pelajarannya ini untuk siasah jinayah A dan untuk siasah jinayah B serta untuk muamalah A. Siasah jinayah A itu prodi yang modern itu hukum pidana Islam A dan hukum pidana Islam B serta HES hukum ekonomi syariah. Adik-adikku yang sangat saya hormati, sekarang ini kita berbicara konsep negara Islam. Konsep negara Islam itu menurut para pemikir termasuk Al-Farabi ada 3. Satu itu negara fadilah, 2 negara fasikoh, 3 negara nakisoh. Tujuannya pembentukan negara itu apa? Kalau kembali kepada Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kesejahteraan masyarakat yang penuh dengan keadilan. Nah, itu tujuan pembentukan negara. Nah, lalu negara fadilah itu apa? Negara fadilah itu negara yang apa? Sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana syarat penduduknya? Penduduknya menurut para pemikir itu harus seperti Al-Quran. Apa seperti Al-Quran? Ya, ada orang Yahudinya, ada orang Nasoronya, Kristen dan Katolik, ada Hindu Budanya. Kalau di dalam Al-Quran itu Majusi, ada orang Islamnya. Terus itu renu-renu yang ada di dalam Al-Quran, warna-warna rakyat yang harus ada di dalam Al-Quran. Tapi persyaratannya supaya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bagaimana? Persyaratannya itu kullu ya'malu ala syakilatihi, kata Tuhan. Katakan Muhammad, seluruhnya itu harus bekerja sesuai dengan profesinya. Ya, ada malingnya juga kan, ada perampoknya juga. Tapi maling dan perampok itu pekerjaannya itu merampok. Maling pekerjaannya mencuri. Ada kepala negaranya. Pekerjaannya apa? Ya, melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Jadi ada unsur kepala negara, ada unsur pendidik, ada unsur kiai, ada unsur bupati. Nah, kalau bupatinya itu tidak mensejahterakan rakyat, mesti bupatinya itu tidak adil dan mesti korup. Nah, supaya mereka itu adil dan korup, sebetulnya tahu caranya menjadi kepala negara. Orang menjadi kepala negara wa ma asbaha dzalika dan yang serupa itu sebetulnya dia adalah khalifah-khalifah, pimpinan-pimpinan. Nah, pimpinan itu karena ini agama Islam, konsep negara Islam itu pimpinannya itu adalah yang terbaik itu i'ta'ul hukuk alal mustahik, memberikan hak-hak kepada yang berhak. Nah, pimpinan ini mesti ketemu dengan 5 perkara sebagai khalifah. 1 itu ketemu dengan Tuhan.
Lalu apa haknya Tuhan? Haknya Tuhan itu disembah. Loh, bagaimana caranya menyembah? Katanya Rasulullah, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kok seorang khalifah itu ketemu Tuhan sudah melakukan seperti ini, mesti sudah amanah itu. Sudah mampu memberikan hak-hak kepada Tuhan. Nah, menurut orang ahli fikih itu namanya ibadah mahdoh. Yang kedua, sebagai pimpinan seorang khalifah, khalifah itu pengganti Tuhan. Yang kedua, mesti ketemu dengan alam semesta ini. Lah, apa haknya alam semesta ini? Dilestarikan. Al-hifdzu, dilestarikan. Nah, Tuhan terlanjur berfirman karena ulah kita, karena ulah tangan-tangan manusia. Kata Tuhan, laqad zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Loh, kok kita menemukan yang rusak? Apa haknya alam yang rusak ini? Al-islahu, diperbaiki. Tapi jangan ditinggal. Setelah diperbaiki, ar-ri'ayatu, dijaga sehingga menjadi baik beneran. Nah, dulu programnya Pak Harto itu ada ribuisasi. Tapi setelah diperbaiki, ditinggal, rusak semua akhirnya. Akhirnya mendekati gagal ribuisasi pada masa Pak Harto itu. Terus yang ketiga, manusia yang sebagai khalifah, bukan sebagai hamba itu, sebagai pimpinan itu, mesti ketemu dengan sesama manusia secara personal. Lah, apa haknya manusia sesama manusianya secara personal itu? Haknya itu adalah dua, kata Rasulullah, laisa minna man lam yukabbir kabirona wa man lam yarham saghirona. Bukan golongan saya, kata Rasulullah, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Karena itulah hormat kepada yang lebih tua itu adalah umat Rasul, golongannya Rasul. Sayang kepada yang lebih muda itu adalah umat Rasul. Nah, sekarang hormat kepada yang tua itu walaupun di UIN Sunan Ampel hampir habis, hampir tidak ada. Apalagi bukan dosennya sendiri. Nah, ini harus dijaga ini, dan kalianlah dan yang berhak menjaga ini. Kalau ini kalian tidak mampu menjaga, rusak semua nanti. Yang keempat itu, sebagai pemimpin mesti ketemu dengan kehidupan, reno-reno, warna-warni di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan itu ketemu dengan siapa ya? Dengan kelompok-kelompok manusia. Nah, kelompok-kelompok manusia itu apa namanya? Umat. Rasulullah menjawab setelah ditanya oleh sahabat, mahiyal ummah ya Rasulullah? Innal ummata, katanya, kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim aw ala umaraihim. Yang namanya umat itu, katanya, banyak masalahnya. Dirinya ada sesama dengan agama Islam, sesama Islamnya itu banyak masalah. Nggak usah sesama Islamnya, dengan keluarganya aja banyak masalah, dengan tetangganya banyak masalah. Itu umat. Wa kathratu ikhtilafihim alal umara ala anbiyaihim. Terlalu banyak menentang, berbeda dengan pimpinannya, melanggar pimpinannya ngomong A, umat itu ngomong B atau C. Loh, lalu apa haknya mereka itu? Allah yang menjawab itu. Fa amruhum syura bainahum, katanya. Masalah mereka itu, masalah umat itu harus musyawarah. Nah, negara Madinah musyawarah akhirnya melahirkan Piagam Madinah. Indonesia umatnya reno-reno juga, musyawarah melahirkan Pancasila.
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tapi sekarang itu umat kita itu sudah gak pernah musyawarah, gak ada perwakilannya. Padahal Pancasila itu ada perwakilannya. Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan strip perwakilan. Kan gitu. Ada perwakilannya, kan gitu. Nah perwakilan itu penting. Nah ini nggak pernah. Perwakilan Kristen nggak ada, perwakilan Islam nggak ada, perwakilan Buddha, Hindu, Buddha nggak ada, perwakilan Konghucu tidak ada. Loh bagaimana caranya itu kita saling ketemu, saling membangun bangsa ini, yang diinginkan oleh Kristen seperti apa, yang diinginkan oleh Islam seperti apa, yang diinginkan oleh Hindu Buddha seperti apa, yang diinginkan oleh Konghucu seperti apa. Nah ini masih belum ada titik temu, karena dulu toh yang musyawarah itu akhir-akhir ini yang menentukan adalah MPR, DPR dan DPD. Dan itu bukan perwakilan rakyat itu. Bukan perwakilan umat Islam, enggak. Mereka itu banyak yang nggak tahu tentang Islam. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, yang terakhir itu, jadi haknya mereka itu musyawarah. Yang terakhir, sebagai pemimpin kita ketemu dengan akhirat. Akhirat itu kata Rasulullah, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu panennya nanti di akhirat. Di dunia itu kok kita menjadi orang yang ibadah yang hebat. Ya, kalau mandi ya cakep, kalau tidak mandi ya tidak cakep. Kok kita di dunia perampok, pencuri. Ya kalau mandi ya cakep, kalau tidak mandi ya cakep. Sama saja, penampilannya sama saja. Kalau sama-sama bawa mobil, sama-sama hebat. Tapi nanti di akhirat panennya, karena tidak dapat pengampunan, yang merampok masuk neraka, yang ahli ibadah masuk surga. Itu panennya di akhirat. Ada lagi sabda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Karena itulah maka hak akhirat itu adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Kok jadi pemimpin kok nggak enak? Akhirat mesti kok. Jadi pemimpin kok tidak ingat akhirat, mesti tidak adil. Wa ma asbaha dzalika dan sebagainya. Jadi itulah. Maka kalau jadi pemimpin itu paling tidak tahu itu tadi. 5 itu tadi. Yang paling penting anak-anakku itu sekarang tahu, apalkan itu 5 itu. Itu baru menjadi negara fadilah. Yang kedua itu negara nakiso. Negara nakiso itu kurang. Tidak patut jadi negara. Loh Indonesia itu patut lagi negara. Terus Madinah patut lagi negara. Jadi negara. Nah, kalau Mekah sekarang ya nggak patut jadi negara. Umatnya hanya satu warna, Islam semua, nggak pantas. Bagaimana berhubungan dengan orang kafir nggak tahu. Bagaimana kita itu berhubungan dengan Yahudi nggak tahu. Berhubungan dengan orang Nasoro nggak tahu. Berhubungan dengan Majusi nggak tahu. Terus nggak punya sikap. Karena kurang, negara itu kurang. Penduduknya nggak sampai. Nah, ini nggak usah perlu banyak-banyak dibahas, karena kurang sudah sampean bisa membayangkan sendiri. Yang terakhir itu negara fasiko. Negara fasiko itu fasik. Jadi negara fasiko itu seperti Indonesia itu, tapi tidak kullu ya'malu ala syakilati, tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Ada bupati tidak mensejahterakan rakyat, malah korupsi. Ada menteri, banyak kan menteri masuk neraka, masuk hukuman gara-gara korupsi. Itu karena tidak ingat. Tidak kullu ya'malu ala syakilatihi. Banyaklah hampir pejabat di Indonesia itu, kalau saya tilii itu, kalau saya tilii,
saya pemerhati itu, saya perhatikan yang memegang policy itu hampir titik-titik korupsi. Lah kenapa? Karena SPJ-nya itu tidak sesuai apa yang ada. SPJ-nya itu sesuai dengan peraturan. Nah, kadang-kadang kita belanja barang tidak bisa di SPJ-kan, lalu mencari kwitansi lain. Nah, kadang-kadang lolos itu mencari kwitansi lain, dan ini adalah bibit-bibit korupsi di dalam kehidupan negara fasiko itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, itulah bagi siasah jinayah A HPI, hukum pidana Islam. Bagi siasah jinayah B, hukum pidana Islam B. Bagi kelas MA, muamalah A, HES itu hukum ekonomi syariah. HES hukum ekonomi syariah. Nah, itulah konsep bernegara menurut Islam. Di konsep negara menurut Islam. Nah, nanti setelah itu praktek negara dalam kehidupan atau konsep Nabi Muhammad mengatur negara. Konsep Nabi Muhammad mengatur negara di dalam pertemuan yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu jelas, bisa diterima. Kalau tidak, kalau ada pertanyaan nanti bisa mengirimkan pertanyaan itu di WA. Nah, mengirimkan pertanyaan di WA kan tidak semua kalian itu bertanya. Dan mudah-mudahan kalian sudah paham semua dan bisa mempraktekkan. Bertanya kepada dirinya, makin paham kepada pelajaran itu makin ditanyakan. Berusaha menjawab sendiri, makin tidak bisa berusaha menjawab sendiri, tanyakan kepada dosennya. Ya, tanyakan kepada saya lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.